Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya merupakan kewajiban yang senantiasa kita ungkapkan. Bukan sebuah kalimat yang merupakan kata-kata seremonial, bukan sebuah kalimat yang basa-basi, tetapi ini adalah menunjukkan betapa tak berdaya dan tak berkuasanya kita. Kalaulah bukan karena rahmat dan karunia Allah, tentulah tak tergerak langkah kaki dan tak terayunkan tangan kita menuju masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini dan beberapa hari mendatang kita sudah berada di penghujung bulan Sa'ban. Ini pertanda seiring dengan akan berakhirnya bulan Sa'ban, maka Ramadan akan segera pula datang. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita untuk ketahui betapa Ramadan yang akan segera datang itu. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kataba alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepadamu untuk menjalani puasa di bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu sidang jamaah Jumat, tentang puasa wajib yang memang tidak ada sebab apapun sebelumnya, maka puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Tetapi ada pula puasa lain di luar bulan Ramadan yang juga Allah wajibkan kepada seseorang. Apa itu? Di antaranya adalah puasa qada, mengganti puasa yang di bulan Ramadan mungkin seseorang mengalami kendala ataupun halangan. Maka wajib untuk menggantinya. Jadi puasa wajib di luar bulan Ramadan, ada puasa yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Maka sekiranya di antara kita ada yang puasanya di tahun lalu itu ada yang terlewatkan dalam keadaan kondisi tertentu, maka masih ada peluang dan kesempatan untuk menggantinya sebelum bulan Sa'ban ini berakhir. Ada pula puasa kafarat, yaitu puasa tebusan. Ini contohnya di bulan Ramadan, ada yang tak kuasa menahan gejolak nafsu biologis, kemudian berhubungan suami dan istri, maka ada kewajiban di sana yang disebut sebagai kafarat, sebagai tebusan terhadap perilaku yang diperbuatnya di bulan Ramadan itu. Ada pula puasa nazar. Nazar hukumnya sunnah, tetapi ketika sudah bernazar, contohnya apabila saya mendapatkan ini dan itu, apabila saya lulus dari pekerjaan ataupun tes-tes tertentu, maka saya bernazar untuk berpuasa 1 ataupun 2 hari. Nazarnya sunnah, tetapi menjalankan nazar itu kalau dikaitkan dengan puasa, menjadi wajib dia untuk menunaikan nazar tersebut. Bapak Ibu sidang jamaah Jumat, kemudian ada pula puasa yang diharamkan. Kalau puasa wajib ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan ada pula puasa wajib yang tadi kita sebutkan, maka ada pula puasa yang diharamkan. Kapan itu? Di antaranya adalah puasa pada tanggal 1 Syawal. Itu tidak boleh kita berpuasa. Karena itu bukan waktu dan kesempatan yang diperbolehkan untuk berpuasa. Bapak Ibu sidang jamaah Jumat, kemudian ketika kita masuk mengerucut kepada bulan Ramadan ini,
maka ada hal-hal yang juga layak untuk kita ketahui. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelummu. Maka pada umat sebelum kita itu, kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Adalah contohnya puasa Nabi Daud. Umat sebelum kita. Yaitu apa? Sum yauman wa aftir yauman. Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Bahkan sahabat Ibnu Umar ketika itu, saya sanggup ya Rasulullah untuk lebih daripada ini. Maka wala afdol, kata Nabi SAW menjawab, tidak ada yang lebih utama daripada berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Artinya puasa di zaman Nabi Daud, yang pada hari ini di zaman kita umat Nabi Muhammad dikategorikan sebagai puasa sunnah, maka tidak ada puasa sunnah kecuali yang lebih utama itu adalah puasanya Nabi Daud. Jadi tidak boleh puasa terus-menerus. Yang ada adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Atau puasa Senin dan Kamis. Atau puasa pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 di setiap bulan hijrah. Atau puasa Ayyamul Bid namanya. Bapak Ibu sidang jamaah Zuhur rahimakumullah. Kemudian puasa umat terdahulu yang tadi dikenal dengan nama puasa Nabi Daud, maka puasa pada zaman Nabi Muhammad ataupun kita umat beliau yang hari ini sebagai pengikutnya, maka puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan. Apa arti puasa? Saumun kata tunggalnya, siyamun kata jamaknya. Saumun itu artinya adalah al-imsak wal kaf anis syai', menahan diri dari sesuatu. Maka ketika Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam, beliau juga mengungkapkan kalimat kata sauman. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya saya bernazar kepada Tuhanku untuk sauman, untuk tidak berbicara. Jadi beliau menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sebab apa? Siti Maryam yang dalam keadaan hamil mengandung kelak menjadi seorang nabi, apa yang beliau kandung itu adalah dalam keadaan yang tidak biasa, tidak ada ayahnya. Maka untuk menunjukkan bahwasanya Siti Maryam adalah wanita yang suci, tidak dinodai oleh siapapun, maka beliau bernazar kepada Allah, inni nazartu lirrahmani sauma. Ada kata-kata saum di sini. Nazarnya adalah menahan diri untuk tidak berkata-kata. Maka ketika ada orang yang bertanya tentang kehamilan Siti Maryam ini, beliau kemudian nantinya setelah lahir itu menunjuk kepada Nabi Isa kecil. Maka Nabi Isa yang akan menjawab tentang siapa dirinya itu. Inilah mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalimat sauman di sini adalah bermakna menahan diri dari tidak berkata-kata. Ini makna daripada al-imsak wal kaf anis syai', menahan diri dari sesuatu. Apakah itu dari berkata-kata atau dari makan dan minum yang merupakan makna istilahi daripada puasa Ramadan yang akan kita jalani ini. Jadi makna secara bahasanya puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu. Adapun makna syariatnya atau makna istilahi dari puasa tersebut adalah al-imsaku naharan anil mufattirati min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri pada siang hari, kemudian disertai dengan niat sebelumnya dari orang yang akan berpuasa itu, anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan, sejak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi,
sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini makna puasa secara syariat, yaitu kita menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dan lainnya, hubungan suami dan istri, dan hal-hal yang membatalkan lainnya juga, sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itulah makna puasa dari segi makna secara syariat. Bapak Ibu sidang jamaah solat zuhur rahimakumullah. Kemudian apa pula syarat wajib dari puasa yang akan kita tunaikan ini? Di antara syarat wajibnya adalah statusnya sebagai seorang muslim. Maka walaupun ada ketika orang yang tak beragama Islam ikut-ikutan puasa seperti yang kita jalani, akan kita jalani bulan Ramadan mendatang, puasa mereka itu tidak bernilai sama sekali. Karena nilai dari puasa itu adalah sebelumnya diawali dengan status keislaman. Itu syarat daripada wajib seseorang akan melaksanakan puasa. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Kemudian sehat dan mampu. Kemudian tidak dalam perjalanan. Dan yang ketujuh adalah suci daripada haid dan nifas. Balik dan berakal. Artinya ini seorang anak sudah sampai pada usia taklif. Sudah sampai pada usia mukallaf. Sehingga dia kemudian wajiblah menjalankan syariat agama ini. Apakah itu solatnya, apakah itu puasa di bulan Ramadan. Berakal, artinya kalaupun dia sudah dewasa, tetapi akalnya tak sempurna, maka ini tidak ada kewajiban bagi orang yang akalnya kurang sempurna. Dalam salah satu sabdanya, Nabi kita SAW menyebutkan, Rufi'al qalam, pena malaikat tidak mencatat terhadap 3 hal, yaitu tentang seorang yang majnun, orang yang gila, kurang waras akalnya, sampai dia kembali normal. Kemudian anin naim hatta yastaikid, terhadap orang yang sedang tidur, sampai dia kembali bangun. Apa yang dilakukannya, itu tidak tercatat oleh malaikat ketika melakukan perbuatan salah. Kemudian juga terhadap anis sobi, terhadap seorang anak sampai dia datang mimpi basahnya. Ini tidak dicatat apa yang dilakukan sebelum itu. Tetapi ketika sudah waras, sudah berakal, sudah balik, kemudian sudah bangun dari tidurnya, maka berlakulah catatan-catatan malaikat terhadap orang tersebut. Tidak sedang dalam perjalanan, maka ada rukhsah bagi mereka yang dalam kondisi bermusafir. Kemudian bagi kaum muslimah tidak dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan nifas, maka wajib bagi mereka untuk menunaikan puasa. Adapun syarat sahnya, kalau tadi syarat wajibnya secara umum, maka sekarang syarat sah dari puasa tersebut. Yang pertama adalah memasang niat. Fala siyama lahu, kata Nabi SAW. Siapa yang tidak berniat di malam harinya atau sebelum terbitnya fajar, fala siyama lah, tidak ada puasa baginya. Artinya niat sangat menentukan. Innamal a'mal bin niat. Sungguhnya setiap perbuatan bin niyah, tergantung kepada niat kamu sekalian. Maka puasa pun demikian halnya. Haruslah niat itu kita niatkan di setiap malam di bulan Ramadannya, ataupun menjelang sesudah sahur, ataupun sebelum sahur. Artinya niat ini berlangsung di setiap puasa akan dilaksanakan. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, niatnya belakangan tak masalah. Dan itu diperbolehkan. Dan Nabi pernah melakukan hal yang demikian. Tetapi kalau untuk puasa wajib bulan Ramadan, maka niatnya haruslah kita pasang sebelum puasa tersebut dilaksanakan. Yang lebih mayoritas pendapat para ulama adalah demikian. Niatnya di setiap malam atau setiap puasa akan dilaksanakan. Ada juga ulama yang berpendapat boleh niat untuk 1 bulan penuh. Tetapi ini pendapat yang agak asing.
Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua syarat sahnya itu adalah beragama Islam. Tentu juga saling berkait dengan penjelasan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga syarat sahnya itu bagi perempuan apabila mereka suci daripada haid dan nifas. Dan yang terakhir syarat sahnya itu adalah pada hari yang telah ditentukan atau pada bulan yang telah sampai kepadanya Ramadan tersebut datang. Niat puasa Ramadan tetapi pada bulan Sa'ban tidak sah puasa tersebut. Kenapa? Sekarang kita masih berada di bulan Sa'ban. Maka syarat sah yang terakhir itu adalah pada hari di mana Ramadan tersebut telah kita ketahui datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kemudian rukun. Kalau tadi syarat sahnya dan ini rukun yang harus ada dalam puasa tersebut ada dua. Yang pertama adalah niat yang juga tadi menjadi syarat sahnya. Yang keduanya adalah al-imsak, menahan dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini yang perlu kita perhatikan sebaik dan secermat mungkin sehingga nilai puasa yang akan kita laksanakan itu adalah puasa yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dirincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirincikan penjelasannya oleh para ulama ahli fikih. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam hadis yang lain kita pun menemukan betapa Nabi SAW menjelaskan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun izad tanaba bihinna al-kabair. Salat 5 waktu, kemudian 1 Jumat kepada pekan berikutnya dari Jumat tersebut dan 1 tahun kepada tahun berikutnya dari bulan Ramadan adalah mukaffiratun, penggugur, pencuci dosa-dosa kita selama kita menghindarkan dari perbuatan dosa-dosa besar. Maka dengan demikian berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang akan datang ini betul-betul kita laksanakan secara maksimal dan dosa-dosa kita betul-betul Allah bersihkan dari hal-hal yang kecil daripada dosa itu dan bertaubat kita kepada Allah dari dosa-dosa yang besar. Sehingga la'allakum tattaqun, garansi takwa yang Allah berikan dalam surah Al-Baqarah 183 kita dapatkan semuanya. Karena itulah pada akhirnya orang yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.